افعل الدروس وأصلنا بربي نحينا شيخ سادنا وجيبنا هذه من أمي بالحسن أركهمنا وأحبابنا سلفنا شيوخنا ورجال رسولك بأن حاضر الدين في محمد صلى الله عليه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ma'alif pada ta'ala min amin ila akhir masalah. Di sini dikatakan wajib di dalam salat ini membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW wa ala alihi dan juga kepada korban di dalam tasyahud akhir. Ini tidak disebutkan di dalam hadis yang sahih. Jadi kemarin saya katakan kalau sekarang ada banyak yang tak mau dengan keluarganya Nabi Muhammad SAW, kalau dia masih Islam, masih melaksanakan sholat, tetap dia mengucapkan sholawat dan salam kepada ahlul baitnya Nabi Muhammad SAW. Ya. Nah ini ada juga riwayat dari Sayyidina Zaid bin Furajah radhiyallahu ta'ala anhu. Dia bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, bagaimana saya ini ketika berdoa ini, bagaimana ketika baca sholawat kepada anda ini, bagaimana diajari oleh Nabi Muhammad SAW yang semua redaksi sholawat yang asal muasalnya dari Nabi Muhammad SAW tidak ada kata Sayyidina. Tapi ini tidak bisa dijadikan kita patokan ketika kita baca sholawat dan pakai kata Sayyidina, keliru kita. Kenapa? Rasa pengagungan hormat kita kepada Nabi Muhammad SAW ini nanti yang jadi problem di situ. Etika, adabnya kita sebagai seorang umat dari baginda Nabi Agung Muhammad SAW, kita kepada pemimpin aja tidak berani nyebut langsung nama. Taruhlah pemimpin paling rendah, mohon maaf ya, jangan tersinggung, RT. Ya. Ada ya RT langsung nyebut namanya. Minimal ada gelar Pak. Loh, ini pemimpin dunia akhirat kita yang memberikan banyak kemanfaatan kepada kita. Manfaatnya minyaumnya ada mulai detik ini, bukan mulai detik ini, sebelum kita lahir itu sudah manfaat dari Muhammad SAW untuk kita. Apakah pantas pada kutip dia lebih kepada etika kita menyebut langsung nama Nabi Muhammad SAW? Sangat tidak pantas. Meskipun tadi saya katakan semua redaksi hadis tentang sholawat yang muasalnya dari Nabi Muhammad SAW, satu pun tidak ada kata Sayyidina. Tidak ada. Yang di kitabnya Al-Bunyah karena Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sholawat Uli itu pun tidak ada kata Sayyidinanya. Makanya ada amaliyah ketika hari Kamis pertama di bulan Rajab itu mengucapkan sholawat Uli sebanyak 70 bulan dan ada beberapa rangkaian itu. Redaksi kata Sayyidina ini dikurung untuk menunjukkan tidak mengubah daripada asli redaksi, tapi tambahan ini. Tapi berarti menjelaskan untuk penghormatan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Sini dia mengajari Allahumma sholli ala, berarti saya kurung Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ada kata Ali, Ali itu siapa? Ahli atau keluarga, anak turunnya Nabi Muhammad SAW. Yang ketika di riwayat lain Abu Lahab, Abu Jahal mengatakan, Abu Jahal mengatakan disumpah Nabi Muhammad ini disumpah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sudah punya keturunan, malah terbalik. Keturunannya Nabi Muhammad SAW nanti sampai yaumil qiyamah masih ada. Yaitu ketika nanti Imam Mahdi muncul. Imam Mahdi itu anak turunnya Nabi Muhammad SAW dan terputus itu. Mungkin ada yang ngomong putranya Nabi Muhammad SAW meninggal semua. Sayyidina Ibrahim meninggal. Ya betul putranya. Nabi Muhammad SAW di redaksi lain mengatakan bahwa anak keturunan dari Sayyidatina Fatimah yang menjadi penerus daripada anak keturunan Nabi Muhammad SAW. Di redaksi lain dikatakan di dalam diri Sayyidatina Fatimah ada bagian daripada diri Nabi Muhammad SAW. Di tubuhnya Sayyidatina Fatimah itu ada bagian daripada
punya Nabi Muhammad SAW, sehingga darah sampai ila yaumil kiamat keturunan Nabi Muhammad SAW itu ada. Makanya mohon maaf, kecintaan kepada Ahlul Bait itu dibagi dua. Kecintaan kepada keturunan Nabi Muhammad SAW itu dikategorikan dua. Yang pertama, mahabbah sifati, senang kepada Ahlul Bait karena sifat. Contoh, ketemu Ahlul Bait baik hati, dermawan, pinter. Nah, itu senang, wajar, anak TK bisa. Yang tingkatan paling tinggi adalah mahabbah dzati, yang dicintai bukan karena sifat, karena zat. Zatnya apa? Zatnya Nabi Muhammad ada pada keturunannya sampai yaumil kiamat nanti. Orang-orang yang senang dengan Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW tidak melihat sifat, tidak melihat bentuk. Ini sulit ini, dan ini anugerah yang luar biasa. Al-Mudir mengatakan tidak semua orang diberikan oleh Allah kecintaan kepada Ahlul Bait. Jadi kalau Anda memiliki rasa cinta kepada Ahlul Bait, Anda syukur gitu. Syukur betul. Nanti di akhir kitab ini ada khusus pembahasan tentang hadis saya Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW. Ketika beliau khutbah di daerah Abwa, itu perbatasan antara kota Madinah dengan kota Mekah, itu beliau khutbah yang sangat panjang. Di situ dikatakan, aku tinggalkan dua perkara yang ketika kalian berpegang dengan ini tidak akan tersesat sampai ketemu dengan Nabi Muhammad SAW. Itu ada Allah. Lada Allah itu nanti tepatnya sebelum kita masuk surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Diriwayatkan orang yang minum dari lada Allah ini tadi tidak akan haus lama-lamanya. Gelasnya sebanyak bintang di langit. Yang sering dikatakan oleh mubalik, para khotib, para penceramah mengatakan yang Nabi Muhammad tinggalkan adalah kitabullah, Al-Quran, dan sunnati. Itu yang banyak disampaikan. Padahal dari riwayat hadis, ini hadisnya lemah, dhaif. Dicantumkan di dalam kitab Al-Muwatta karangannya Imam Malik. Tapi yang sahih jarang disampaikan oleh khotib dan penceramah. Kenapa? Wallahu a'lam, saya mau bahas itu. Yang sahih riwayatnya adalah Nabi Muhammad SAW mengatakan, saya tinggalkan dua perkara. Yang pertama kitabullah, Al-Quran, dan ihtirami ahli baiti, anak keturunannya Nabi Muhammad SAW, yang menjadi penghubung, menjadi tali nanti ketemu dengan Nabi Muhammad SAW. Saya analogikakan begini, orang-orang mohon maaf yang memiliki putra, taruhlah contoh kemarin saya contoh pada Bang Mujib. Saya ngomong sama Bang Mujib, Bang Mujib, saya senang sama jenengan, tapi saya nggak senang dengan anak jenengan. Bagaimana perasaannya Bang Mujib? Ya tidak enak, Bib. Kenapa? Ya Bib nggak senang sama anak saya, tapi saya senang sama jenengan kok. Anak jenengan ini wakil nakal. Gitu. Tapi Bang Mujib bagaimana perasaannya? Ya tidak, saya kembalikan. Anda mengatakan cinta sama Rasulullah, sama anak keturunannya tidak senang, bagaimana? Gitu perasaannya. Ini logika enteng-enteng gitu. Nah, umat kita perlu untuk mengenal daripada Ahlul Bait. Kita umat perlu untuk mengenal daripada Ahlul Bait. Dan hadis yang pertama, yang derajatnya lebih rendah, yang untuk ini kitabullah wa sunnah ini, dengan kitabullah dan ihtirami ahli bait sebetulnya ada pertentangan. Saya kasih contoh. Sunnah ini pengertiannya satu perkara yang dikerjakan, satu perkara yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW, dikatakan sunnah. Nabi Muhammad SAW ketika sholat dinaiki Sayyidina Hasan sama Sayyidina Husain, keturunannya Nabi Muhammad SAW sambungnya dari Sayyidina Hasan sama Sayyidina Husain, tidak ada yang lain. Kalau Sayyidina Hasan disebut Al-Hasani, kalau Sayyidina Husain ada bagian Al-Husaini, daripada Al-Husaini ada Pak Alawi yang sekarang jadi topik trending topik. Itu ada bagian di situ. Ya, saya tidak mau bahas itu, nanti terbahas katanya saya minta pengakuan. Ya, ketika beliau sholat itu beliau naik. Siapa naik? Sayyidina Hasan sama Sayyidina Husain. Naik di punggungnya Muhammad SAW.
Sampai satu sahabat ini dalam hatinya ketika sholat ini dia naik-naik, jangan-jangan Nabi Muhammad SAW sudah tidak ada umur. Lama sujudnya, tidak selesai-selesai. Sampai akhirnya beliau SAW mengangkat kepalanya, Allahu Akbar. Ketika salam sahabat ini berbicara kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, saya kira Anda sujud tadi lama, sudah tidak ada umur. Sahabat tanya, apa yang terjadi ya Rasulullah? Apa yang dijawab oleh Muhammad SAW? Tadi ketika saya sujud, anakku, dia menyebut anaknya, bukan menyebut cucunya, tapi anakku ada di atas punggungku sedang main, dan saya tidak mau mengganggu keasikan atau mainnya daripada Sayyidina Hasan sama Sayyidina Husain. Ini boleh kalau dari dengan kita. Bahkan di riwayat lain dikatakan, ya Rasulullah, apakah Anda senang dengan anak ini? Apa jawaban Muhammad SAW? Sayyidina Hasan sama Sayyidina Husain menyedap pandangan Nabi Muhammad SAW. Bahkan diriwayatkan lain lagi ketika beliau pulang perang, ketika beliau pulang safar, ketika beliau pulang dari perang, beliau tidak pulang ke rumahnya. Beliau pergi ke rumahnya Sayyidatina Fatimah untuk melihat Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Di sini ada poin penting di sini. Sebagai seorang kepala rumah tangga, apa? Beliau menyempatkan main dulu dengan Sayyidina Hasan sama Sayyidina Husain. Capek-capek beliau. Habis berperang, capek tanya bangun di depan perang keselogan. Kecuali menunggu di posko. Habis berperang capek, tapi ketika pulang ketemu dengan kesayangannya Sayyidina Hasan sampai Sayyidina Husain, beliau menyempatkan diri untuk bermain dulu. Ini pelajaran, ini menimbulkan karakter kepada anak keturunan kita. Sempatkan dulu untuk bercengkrama, sempatkan dulu untuk bermain, agar ada karakter ini kepada anak keturunan kita. Ojo pasrahnya ustaz, ojo pasrahnya di diri yang keliru. Itu untuk melanjutkan karakternya dari panjenengan sebagai seorang figur. Ini yang banyak keliru. Kenapa? Makanya waktu masih kecil itu manfaatkan betul memberikan anak kecil ini. Manfaatkan apa? Untuk membentuk karakter di dalam diri anak ini tadi. Tentu dengan karakter yang baik. Kita berikan pengajaran terutama, sering saya katakan, jangan sampai bacaan Fatihah anak kita itu lepas dari kita. Yang saya maksud didikan bacaan Fatihah itu harusnya dari kita sebagai orang tua. Kalau itu ustaz, kenaan ustaz ini. Kenapa? Fatihah dibaca di dalam sholat. Setiap sholat itu pasti ada bacaan suratul Fatihah. Kalau itu diambil orang lain, maka kita kehilangan modal. Kalau saya katakan modal, dipek sama ustazahnya. Emang kita ajari dulu Fatihah kepada anak kita. Pengucapan makhrajnya, pengertian tentang tajwid di dalam Fatihah, berikan pengertian dari kita itu. Nanti ustaz dan ustazahnya melanjutkan yang lain-lainnya. Pokoknya ada pada Fatihah. Sak repot-repotnya. Nabi Muhammad mulai perang itu, ini pengajaran ini. Beliau pulang dari perang, beliau mencari kesayangannya Sayyidina Hasan sama Sayyidina Husain. Jadi dikatakan di sini satu kewajiban untuk membaca sholawat dan salam kepada keluarga Nabi Muhammad SAW. Sampai di sini siapa? Imam Syafi'i mengubah satu syair ini. Ya ahli baiti Rasulillah, hubbukum fadlan min Allahi fil Quran. Seperti saya baca saja. Dikatakan ya ahli baiti Rasulillah, hubbukum, mencintai kalian itu fardu, suatu kefarduan. Jadi kalau betul-betul pengakuan, ini jarang itu yang bahas perkawis kayak ini. Seharusnya bukan saya yang bahas. Khawatirnya ada pemikiran yaitu tadi, oh butuh pengakuan, butuh penghormatan, sama sekali kan. Kalau semua sebut, kalau semua diem, terus dengan gak ngerti nopo-nopo, rugi jenengan. Insyaallah saya minta sama Allah semoga hati saya dijaga. Saya menyampaikan ini dalam rangka thalabul ilm, tidak ada perkara lain. Kalau untuk pribadi saya, mohon maaf, omongan kasar, jenengan gak hormati pulau gak butuh. Jenengan gak seneng kali pulau gak butuh. Salah satu pertimbangan yang sudah saya pegang,
guru saya menyatakan insya Allah antum dengan anak mengatakan dunia akhirat. Ketika saya mendengar ini tidak butuh saya. Kenapa? Cukup guru saya. Seperti yang dikatakan Syekh Baros ketika didatangi Nabi Khidir alaihissalam. Kamu tidak kenal, saya kenal. Anda Nabiullah Khidir. Wallahu a'lam ya, Nabi Khidir ada yang mengatakan minaz sholihin, ada yang mengatakan korban pada anbiya. Wallahu a'lam. Anda tidak minta doa sama saya enggak? Jawaban Syekh Baros kepada gurunya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atos, cukup guru saya yang memenuhi hajat dunia akhirat. Didakui seorang nabi yang peduli bukan merendahkan Nabi Khidir alaihissalam. Cuma pada saat itu Syekh Ali Baros diminta gurunya untuk memijat kakinya dan tidak ada perintah untuk berhenti. Jadi ketika Nabi Khidir datang, Anda tidak kenal, saya kenal. Dan Anda tidak minta doa Anda. Kenapa? Guru saya mencukupi hajat dunia dan akhirat. Itu juga saya mengatakan Tuhan panjenengan. Anda tidak senang sama ada senang alubai, saya tidak peduli dalam arti Anda peduli. Saya sudah mengingatkan Anda mencintai alubai, untung buat panjenengan. Mereka sudah mendapatkan satu bisyarah, kabar gembira. Dari siapa? Orang-orang yang sudah digariskan dengan mereka. Salah satu kalau saya digariskan kepada beliau Habib Jadi bin Ali bin Hasan Al-Habib, beliau mengatakan insya Allah antum sama ada dunia akhirat. Ya tadi gandeng. Lalu saya itu kok bocorin dalam artian tahajud nikmah. Saya pernah bermimpi saya dilemparkan neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai kanan kiri api semua. Makanya pernah saya cerita neraka itu kita pasti melewati, ada di antara sirot jembatan itu tadi. Bawahnya ini neraka. Makanya orang melewati sirot ini apa? Macam-macam. Ada yang kayak petir, ada yang kayak kuda, ada yang berlari, berjalan, merangkak, gandolan, sampai ada yang berpleset. Dan di dalam mimpi saya bingung. Saya sebut semuanya, tidak ada yang berbunyi. Dalam arti tidak ada yang membantu saya. Semakin dalam, akhirnya saya ingat guru saya sebut beliau, saya minta tolong. Di dalam mimpi saya itu, beliau melemparkan satu tali, satu kain yang saya panjang, kemudian saya pegang, saya ditarik, naik ke atas. Menunjukkan apa? Insya Allah, rasa akas baik saya kepada guru saya masih nyambung di situ. Makanya jenengan kalau punya guru, ojo main-main, ojo gampang, jenengan daku pulau terus murid. Mulai ketemu sopo, gurunya ditinggal, ngawur. Lu saya sepuluh itu, yang saat ini lu gampang mengubah janji bahasa. Makanya zaman riyen teng Jember iku wonten setunggal minas solihin, wonten tiang-tiang niku pengen didaku murid. Nggih, dibetaki berang, mluwahi kabeh. Lho saya itu, wonten setunggal tiang sing lenggani ditumuki kali berang, sampai benyek kabeh iki. Tapi dia baik boten ngali. Lho iki sing didaku, sing liyane lebih mayu berarti dia cuma di lisan, bukan di dalam hatinya. Ngono rek ngetes. Coba saiki ono sing tak tes ngono. Pak Jambi tolong wis kerep iki. Nggih. Kita kata tunjuk tapi. Ini yang perlu kita pahami. Kita tidak bisa lepas dari Nabi Muhammad SAW. Beliau mengatakan aku tinggalkan dua perkara nanti di akhir kitab ini akan kita bahas, yaitu kitabullah Al-Quran wa iqrati ahli baiti. Dari situ kita akan banyak mendapatkan kemanfaatan untuk hiburan kita dan akhirat kita. Nah, kalau jenengan yang saya bukan saya hati ya, kalau jenengan ketemu min duniatil rasul sing gak cocok berarti ini jenengan wis akeh ono istighfar maca selawat. Kalau makom kita belum nyampe ke sana, jangan pernah kita punya pikiran jelek. Kita sesama muslim itu udah boleh punya pikiran jelek. Bukan hanya di tanah suci, di semua tempat kita tidak boleh. Cuma bedanya kalau di tanah suci, di tanah haram itu akan diwujudkan langsung oleh Allah. Tapi kalau di tanah yang lain kita tidak boleh. Pikiran jelek itu tidak boleh. Kenapa pikiran lain itu? Kenapa? Terus itu semudon itu buruk sangka itu di semua tempat tidak boleh, terlebih di tanah
haram. Kalau di tanah haram itu bisa diwujudkan oleh Allah, bisa dibuktikan langsung bahasa kulo kontan. Nah, tak ceritane kan lutut tulis itu ilmu. Wow, kapan kumpul ketika kulo teng mriku, kulo nyuwun teng Allah Taala panjenengan sing suarane nyampe teng kuping kulo dan kulo teng mriku nyampe teng tanah haram mriku, kulo nyuwun teng Allah Taala bijing Allah wadam kapan kodale boten suarane tok sing nyampe teng mriki dohir batine disampaikan Allah Taala dan tanah haram. Amin ya rabbal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanthi carane Allah Taala. Aja kepikir tugas kula kali panjenengan gur jaluk gur nyuwun utuni astajib lakum. Nek teng grup sing didamel kanca-kanca kula sing mriko, ayo nabung, engko budale kok kapan nabung tutut kok gak kok. Nek abatin tok niku. Cara paling mujarab kali Allah Taala itu didhawuhi utuni astajib lakum. Jenengan jaluk, jenengan nyuwun. Nyuwun apa? Ya nyuwun dadi budale mriko. Aja takon carane piye kadoane iki. Saestu kadoane jenengan iki. Carane piye iku wis gak nutut. Cuma jenengan nyuwun Allah Taala. Nyuwun apa? Iki apa sing jenengan suwun? Nek harapan kula ketika datang mriku dinten Selasa ngeten iki seminggu kumpul kula nyuwun tiyang-tiyang sing suarane kudu dinten tanah haram wasilah teng kuping kula. Amargi kula teng tanah haram dan kula nyuwun ya Allah sampaikan beradanya suaranya dohir batinnya nanti engkau datangkan ke sini dengan caramu ya Allah. Insyaallah nanti kata salah dengan sakit kula boten pas insyaallah kosong aja. Dina-dina kemarin masih wonten perkawis-perkawis yang memiliki tentang masalah sholawat kepada Nabi Muhammad SAW yang sifatnya fardu di tasyahud akhir. Insyaallah kosong aja. Dibacakan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Fi kulli zaman. Al-mawjud fi kulli zaman. Alhamdulillah rabbil alamin.